Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjut ke bab 7 di kalkulus 2, yaitu bab persamaan diferensial biasa orde 1. Persamaan diferensial. Jadi bagian pertama kita akan bahas definisi dari persamaan diferensial itu sendiri ya. Nah, persamaan diferensial itu adalah suatu persamaan yang memuat satu atau lebih turunan dari fungsi yang tidak diketahui. Jadi pada persamaan diferensial ini, pada suatu persamaan itu bisa memuat satu atau lebih turunan dari fungsi. Jadi turunannya itu lebih dari satu, bisa lebih dari satu. Nah, jika persamaan diferensial itu memiliki satu peubah bebas, maka kita sebut persamaan diferensial biasa atau biasa disingkat PDB. Nah, jadi di sini adalah jika memiliki hanya satu peubah bebas. Jadi hanya satu peubah yang independen. Nah, contohnya misalkan ini. Y aksen sama dengan cos X. Y double aksen plus 9Y sama dengan eksponen min 2X. Lalu di sini Y aksen dikalikan Y pangkat 3 aksen min 3 Y aksen dikuadratkan sama dengan 0. Jadi pada persamaan diferensial itu terdapat fungsi yang diturunkan. Jadi contoh di sini adalah Y aksen. Di sini ada Y double aksen. Ada Y juga ya. Di sini ada Y aksen, ada Y triple aksen. Di sini ada Y aksen juga dikuadratkan gitu. Nah, yang dimaksud dengan peubah bebasnya berarti di sini adalah variabel X-nya. Karena Y aksen ini dia bergantung pada variabel X-nya. Jadi cos X, X-nya berapa? Jadi X-nya ini nilainya bebas. Ini pun sama ya, X-nya yang bebas. Gitu. Jadi jika persamaan diferensial memiliki hanya satu peubah bebas, maka disebut dengan persamaan diferensial biasa. Nah, sedangkan jika persamaan diferensial memiliki lebih dari satu peubah bebas, maka disebut sebagai persamaan diferensial parsial atau biasa disingkat PDP. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah do kuadrat U per do X kuadrat ditambah do kuadrat U per do Y kuadrat sama dengan 0. Artinya di sini ada dua peubah bebas, yaitu variabel X dan variabel Y. Jadi ini adalah turunan U terhadap X dan turunan U terhadap Y. Jadi yang tidak bebasnya itu adalah variabel U-nya. Atau singkatnya bisa saya tuliskan seperti ini. Jadi persamaan diferensial ini bisa dibagi dua. Yang pertama adalah persamaan diferensial biasa. Itu biasanya dia fungsinya itu biasanya variabel bebasnya misalkan hanya satu, yaitu X. Nah, variabel yang terikatnya yaitu Y beserta turunannya, Y aksen, Y turunan kedua, Y turunan ketiga, dan seterusnya sampai Y turunan ke N. Nah, yang kedua yaitu PDP. Itu imparsial ya. Jika fungsi itu dia memiliki dua variabel yang bebas, misalkan X sama Y. Nah, tapi jadi yang bisa diturunkan misalkan Z beserta turunannya, Z aksen, Z double aksen, Z triple aksen, sampai Z turunan ke N gitu. Ini juga sama ya, turunan ke N. Nah, jadi di sini terlihat bahwa kalau untuk PDB, fungsinya itu adalah dia hanya memiliki satu buah variabel yang bebas, yaitu variabel X-nya. Sedangkan yang tidak bebasnya itu adalah variabel Y beserta turunannya. Nah, kalau PDP lebih dari satu buah, misalkan ini ada dua, X dan Y-nya bebas, Z-nya ini beserta turunannya. Bisa juga nanti yang bebasnya misalkan ada tiga, misalkan adalah WXY,
Z-nya yang beserta turunannya gitu. Jadi ini perbagian dari persamaan diferensial, ada yang dinamakan dengan PDB dan ada yang dinamakan dengan PDP gitu. Nah, sekarang pada persamaan diferensial biasa itu bisa dibagi lagi ke dalam dua bagian, yaitu persamaan diferensial biasa yang linier itu terjadi apabila persamaan diferensial tersebut memiliki peubah tak bebas ataupun turunannya yang bersifat linier atau pangkatnya hanya satu. Jadi di sini ingat lagi, yang tidak linier itu adalah misalkan bentuknya y kuadrat, y pangkat 3, y pangkat n, trigonometri, sin y misalkan, atau eksponen y, atau ln gitu ya. Jadi PDB itu dikatakan linier jika peubah tak bebas dan turunannya sifatnya linier. Dengan kata lain, PDB dikatakan tidak linier jika peubah tak bebasnya atau turunannya juga ada yang bersifat tidak linier. Misalkan mengandung tadi trigono, kuadrat, polinom gitu ya, logaritma, eksponen. Oke, gitu. Itu ini dinamakan dengan PD linier atau tidak linier. Nah, bentuk dari PDB itu kita bisa sebut ordenya. Nah, orde dari PDB itu adalah turunan tertinggi yang terlibat dalam persamaan diferensial biasa tersebut. Jadi kalau orde 1 berarti turunan tertingginya adalah 1, yaitu y aksen. Tapi kalau orde 2 berarti y double aksen. Kalau orde 3 berarti y triple aksen. Seperti itu. Nah, yang kita bahas di bab ini adalah orde 1. Artinya turunan tertingginya hanya y aksen gitu ya. Nah, bentuk umum dari PDBL itu adalah persamaan diferensial biasa linier, orde ke n itu adalah sebagai berikut. Jadi ditulis adalah ANX Y. Ini adalah turunan ke n, ya maksudnya ya bukan pangkat n ya, turunan ke n. Lalu ditambah AN-1X Y pangkat. Di sini adalah turunan n-1 terus sampai dia y-nya pangkat 1 sama dengan fx. Di mana ANX-nya ini nggak boleh sama dengan 0 ya, karena kalau sama dengan 0 artinya dia dikalikan berarti kan ini nggak ada ya. Gitu. Jadi AN-1 sampai A0 ini itu adalah koefisien dari persamaan diferensialnya. Nah, bila fx sama dengan 0, nah ini ada istilah lagi, ada yang dinamakan dengan persamaan diferensial biasa linier yang homogen, ada juga yang tidak homogen. Nah, yang homogen ini biasanya jika dia tanpa mengandung variabel x atau dia tanpa konstanta juga. Jadi fx-nya sama dengan 0. Nah, sebaliknya kalau dia mengandung variabel x atau ada konstanta, maka dia dikatakan PDBL tidak homogen gitu. Jadi kalau bisa saya tuliskan ya, PD itu, persamaan diferensial itu bisa dibagi dua. Seperti yang sudah kita bahas di awal, yaitu persamaan diferensial biasa. Ada juga persamaan diferensial yang parsial. Nah, kalau persamaan diferensial biasa, nah ini dibagi lagi. Yang pertama adalah yang PDB yang linier. Ada juga PDB yang tidak linier. Gitu. Nah, yang linier dibagi lagi. Ada PDBL yang homogen. Ada juga PDBL yang tidak homogen. Oke, kurang lebih bagannya seperti itu ya. Nah, nanti kita akan bahas pada beberapa contoh persamaan diferensial dia termasuk kategori yang mana ya.
Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Jadi persamaan diferensial biasa itu nanti dibagi lagi, bisa linier, bisa tidak linier. Linier itu kalau variabel yang bebasnya dan turunannya itu dia sifatnya linier, artinya dia hanya pangkat maksimumnya adalah 1. Tapi kalau tidak linier, artinya dia mengandung trigonometri, polinom, eksponen, dan lain-lain. Nah, kalau dia linier, nanti dibagi lagi apakah homogen atau tidak homogen. Nah, dia homogen itu jika fx-nya sama dengan 0, artinya dia tidak mengandung x dan dia tidak mengandung konstanta. Sedangkan kalau tidak homogen, maka dia ada konstantanya gitu, dan ada variabel x yang berupa fungsi bebas gitu. Berikut adalah contoh-contohnya ya. Pertama, misalkan ini adalah dn per dt sama dengan kn, di mana n itu sama dengan nt. Jadi di sini variabel bebasnya yaitu t, sedangkan variabel tidak bebasnya yaitu n. Nah, ini bisa kita tuliskan itu sebagai n aksen. Ya. dn per dt itu adalah n aksen kan ya. N aksennya itu adalah kn kan gitu. Nah, artinya di sini turunan paling tingginya yaitu adalah n aksen. Maka kita nyatakan itu adalah orde 1. Dengan n-nya itu adalah peubah tak bebas dan t-nya itu adalah peubah bebas. Ya, karena n itu adalah fungsi dari t ya, nt. Nah, di sini dia merupakan bentuk yang linier. Kenapa linier? Karena di sini hanya ada n aksen dan k dikalikan n. Tidak ada bentuk-bentuk yang aneh ya. Jadi dia linier. Lalu dia homogen. Kenapa homogen? Karena dia bentuknya ini bisa kita nyatakan seperti ini. N aksen min Kn sama dengan 0. Artinya di sini dia tanpa konstanta. Tanpa juga ada variabel bebasnya. Yang bebas ya. Jadi di sini sama dengan 0 maka dia homogen. Lalu contoh yang kedua. Y aksen plus 2 cos 2x itu sama dengan 0. Nah, di sini jelas turunan tertingginya yaitu Y aksen, maka dia orde 1. Nah, peubah bebasnya yaitu X. Sedangkan tak bebasnya itu berarti yang ada turunannya ya, itu adalah variabel Y-nya. Nah, dia di sini linier. Hati-hati, yang dimaksud dengan linier itu adalah pada variabel yang tak bebasnya. Walaupun di sini ada trigonometri, ada cosinus, tapi cosinus ini adalah untuk variabel X, cos 2X. Sedangkan yang dimaksud dengan linier itu adalah untuk peubah tak bebas dan turunan-turunannya. Jadi di sini masih termasuk yang linier. Kenapa? Karena variabel Y dan turunannya itu hanya ada di Y aksen. Dia tidak dikalikan dengan fungsi trigono, logaritma, dan lain-lain ya. Maka di sini masih linier. Nah, dia di sini tidak homogen. Kenapa? Karena di sini ada cos 2x. Artinya variabel di sini dia tidak sama dengan 0. Ada x yang bebas. Jadi tadi yang namanya homogen itu adalah tanpa variabel x dan tanpa konstanta gitu. Nah, di sini ada 2 cos 2x. Artinya dia ini sebagai apa namanya ya? Ada konstanta x-nya gitu. Jadi dia tidak homogen. Oke, yang ketiga di sini y double aksen ditambah eksponen x y aksen ditambah sin xy sama dengan eksponen x sin x. Ini orde berapa? Lihat turunannya. Yang paling tertinggi adalah y double aksen. Maka ini adalah orde 2. Gitu. Nah, variabel bebasnya yaitu ada nggak? Ini variabel bebasnya x dan yang tidak bebasnya adalah y-nya ya. Oke. Nah, di sini dia tidak linier. Kenapa dia tidak linier? Karena variabel y-nya, kita lihat variabel y ada di mana aja? Di sini ya, y double aksen, y aksen, dan di sini sin xy. Artinya y ini masuk ke dalam
fungsi trigonometri sin x, y. Maka di sini dia tidak linier karena dia masuk ke trigonometri. Lalu dia tidak homogen. Kenapa dia tidak homogen? Karena di sini nih kita lihat terdapat eksponen x sin x. Dia tidak sama dengan 0. Ada fungsi yang semuanya x di satu bagian gitu ya. Nah, ini dia yang membuat dia tidak homogen. Contoh keempat, x pangkat 3 y double aksen plus cos 2x dikalikan y aksen dipangkatkan 3 sama dengan x kuadrat y kuadrat. Ini berarti orde 2 ya. Karena ini turunan tertingginya adalah di y double aksen, maka di sini orde 2. Dia tidak linier. Kenapa tidak linier? Kita lihat y-nya. Di sini adalah y double aksen, di sini y aksen dipangkatkan 3. Artinya di sini ada polinom. Begitupun di sini y kuadrat. Dia polinom ya, maka dia tidak linier. Lalu di sini dia juga dikatakan homogen. Kenapa homogen? Karena lihat di sini ini x sama y. Di sini cos x, cos 2x dikalikan y aksen. Lalu sini x kuadrat dikalikan y kuadrat. Tidak ada yang benar-benar hanya x saja gitu. Seperti di contoh 3, ini kan hanya eksponen x sin x, ini hanya x saja. Dia jadi tidak homogen. Tapi kalau ini dia homogen karena semuanya tidak ada yang hanya x berdiri sendiri seperti itu. Oke, ini beberapa contoh lain yang mungkin kalian bisa pelajari ya. Jadi contohnya nomor 1 ini dia linier tapi tidak homogen. Kenapa dia linier? Kita lihat saja y-nya ya. Ini kan y double aksen, y aksen, lalu 2y. Semuanya tidak ada yang dikalikan dengan yang aneh-aneh ya. Berarti dia linier. Lalu kenapa dia tidak homogen? Karena di sini ada sin x. Dia bebas ya, sin x. Dia maka tidak homogen. Nomor 2. 1 plus y kuadrat dikalikan y double aksen. Jelas, ini berarti y-nya aja sudah ada y kuadrat ya, berarti sudah ada polinom. Dikalikan pula dengan y double aksen, maka dia tidak linier. Lalu dia di sini tidak homogen juga, kenapa? Karena di sini ada eksponen x. Ada variabel x ya, yang dia satu bagian bebas. Nomor 3. Y turunan keempat. Y turunan ketiga, Y turunan kedua, Y turunan ke-1 ditambah Y. Ini semuanya dia linier ya. Lalu dia tidak homogen, kenapa? Karena di sini ada konstanta 1. Oke. Lalu nomor 4, Y aksen ditambah X, Y kuadrat. Di sini dia non-linier, kenapa? Karena jelas di sini ada Y kuadrat, yaitu polinom ya. Maka dia non-linier. Tapi dia homogen, kenapa? Di sini tidak ada bagian yang hanya merupakan fungsi x saja, seperti ini ya, sin x, eksponen x gitu. Lalu nggak ada juga konstanta seperti 1 seperti ini. Dia hanya sama dengan 0, maka dia homogen. Nomor 5, y double aksen plus sin x plus y. Nah, di sini variabel y-nya ikut ke trigonometri sin x plus y, maka dia non-linier. Di sini ada sin x juga, maka dia tidak homogen gitu. Nomor 6, y triple aksen plus x y aksen ditambah cos kuadrat x y sama dengan x pangkat 3. Di sini kita lihat yang y-nya itu adalah di sini sendiri masih linier. Y aksen dia masih linier walaupun dikalikan x ya, enggak ya. Y aksen dia masih linier. Cos kuadrat x. Nah, di sini yang ditrigonometrikan cos itu adalah x-nya. Cos x dikuadratkan. Maka untuk y masih aman, karena y-nya dia masih pangkat 1, maka dia linier. Lalu di sini tidak homogen, kenapa? Karena di sini ada x pangkat 3. Ya. Lalu nomor terakhir, y triple aksen plus 2 eksponen x, y double aksen plus y dikalikan y aksen. Nah, di sini ada perkalian y dengan y aksen, maka dia non-linier. Lalu dia tidak homogen, kenapa? Karena ada x pangkat 4. Mungkin jelas ya dengan beberapa contoh ini. Bagaimana yang homogen, yang tidak homogen, yang linier, tidak linier. Kalau orde kalian mudah, tinggal lihat saja turunan keberapa yang paling besar. Itu adalah ordenya. Nah, kemudian
dari persamaan diferensial yang ada, kita pastinya akan mencari solusi. Nah, di sini suatu persamaan diferensial di mana Y sebagai peubah tak bebas yang bergantung pada peubah bebas X, atau kita sebut dengan fungsi Y sama dengan fx, itu solusi dari PDB itu jika fungsi Y sama dengan fx disubstitusikan ke PDB itu diperoleh persamaan identitas. Jadi nanti solusinya itu adalah suatu persamaan. Nah, ada yang dikenal dengan solusi umum, ada yang dikenal dengan solusi khusus. Nah, jika fungsi Y sama dengan fx masih memuat konstanta C, maka itu disebut dengan solusi umum. Tapi kalau sudah tidak ada konstanta C, maka disebut dengan solusi khusus. Selanjutnya kita akan membahas contoh pencarian solusi pada persamaan diferensial. Misalkan soalnya adalah Y aksen ditambah sin X sama dengan 0. Nah, solusi dari persamaan diferensial itu ada solusi umum dan ada solusi khususnya. Nah, ini adalah solusi umum. Nah, ini diperoleh dari mana? Kita bisa kodrat di sini ya. Y aksen ditambah sin X sama dengan 0. Ini soalnya. Itu artinya Y aksen itu sama dengan min sin X. Nah, solusi artinya kita cari Y-nya. Ini Y aksen. Ini Y, artinya kita prosesnya adalah mengintegralkan. Sebelah kiri diintegralkan, maka sebelah kanan pun kita integralkan. Maka kita cari integral min sin X dx. Integral dari min sin X itu apa? Yaitu cos X ditambah dengan C. Oke, jadi ini adalah solusi umum dari persamaan diferensial Y aksen ditambah sin X sama dengan 0 ya, yaitu Y sama dengan cos X ditambah C. Nah, yang dimaksud dengan solusi umum itu adalah ini. Nah, di sini ada tanda C-nya. Masih plus C, artinya bisa ditambahkan konstanta berapapun. Nah, kita bisa buktikan bahwa kalau kita substitusi, Y-nya itu adalah cos X ditambah C, cos X ditambah C, aksen, ini karena kan ini Y ya, Y aksen ditambah sin X. Ini kembali ke soalnya, Y aksen ditambah sin X, berarti Y aksen ditambah sin X. Cos X plus C kalau kita turunkan, maka cos X diturunkan adalah min sin X. Konstanta diturunkan itu adalah 0. Ditambah sin X, maka min sin X ditambah sin X sama dengan 0. Benar kan ya? Oke, artinya di mana? C ini konstantanya berapapun, mau 1, mau 2, mau 3, dia masih termasuk solusi. Artinya masih umum. Nah, tapi kalau misalkan kita spesifik menyatakan bahwa C-nya itu adalah 6. Y sama dengan cos X ditambah 6. Nah, ini adalah solusi khusus. Artinya C-nya itu kita sudah spesifikkan ke angka 6 gitu. Nah, ini kalau kita buktikan Y sama dengan cos X ditambah 6, kita substitusikan ke Y aksen ditambah sin X sama dengan 0, dia memenuhi. Y aksen ditambah sin X. Cos X kita turunkan, yaitu min sin X. 6 kita turunkan, 0 juga ya, ditambah sin X. Maka sama dengan 0. Jadi ini yang dinamakan dengan solusi umum dan solusi khusus. Jadi biasanya solusi umum itu adalah hasil dari pengintegralan. Integral tak tentu kan pasti ada plus C-nya ya. Sedangkan solusi khusus, C-nya ini sudah spesifik ke angka tertentu.